يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق فلمن ألوذ به سواك عند أولو الحالم الحاكمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله كوكبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى ومن أنفق ومن واقف بهذا المصلى إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i
المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para jamaah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim salat subuh gabungan musalla Kelurahan Pancoran yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wabil khusus DKM Musalla Al-Ghufran, ya, beserta jajarannya yang saya cintai dan saya doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, sehingga dapat istiqomah dalam membina ataupun menjadikan masalah ini sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan ataupun kebaikan-kebaikan. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab, ya, Kifatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan membaca pasal yang baru, yaitu pasal tentang wa faraidul wudu sittatun, ya. Kalau di buku, yang megang buku yang seperti saya halaman 18, ya. Kalau yang lama enggak tahu halaman berapa. Sama ya, sama 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa faraidul wudu'i sittatun. An-niyyatu inda ghuslil wajhi. I'lam anna al-wudu'a lahu syurutun wa furudun. Fasyartu al-islamu wat-tamyizu wa tuhuriyatil ma wa adamil mani al-hissi kal wasf wa adamil mani asy-syar'i kal haid wan nifas wa dukhul waqti fi haqqi zu ad-darurat kal mustahadah wa man bihi rihun ad-daim. Wa ammal furud fasittatun kama dzakaraha asy-syekh. Ahaduha an-niyyatu liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat, rawahu syaikhan. Wa hiya fardun fit taharatil ahdas wala tajibu fi izalatin najasati ala sahih. Wal fardu annal maqsud minan najasat izalatiha wa hiya tahsulu bil ghusli bi khilafil ahdas fa inna taharataha ibadatun fatabtakiru ila niyatin kasairil ibadat kadza qalahu ar-Rafi'i wallahu a'lam. Pasal ini, ya, akan membahas tentang fardu, ya, atau yang kita katakan rukun wudu, dan juga, ya, nanti ada syarat wudu, ya. Jadi setiap amal, ya, ibadah yang kita lakukan itu, ya, itu ada namanya rukun, ada namanya syarat, ya. Itu yang harus kita apain? Kita, ya, kerjakan, ya. Nah, kalau namanya rukun, ya,
kita nggak kerjain salah satunya di antara rukun yang ada, itu menjadikan ibadah kita menjadi tidak sah, ya. Tapi kalau syarat, ya, itu beda lagi nanti. Ya, syarat ketika seseorang itu kan dia diwajibkan untuk berwudu, syaratnya harus apa? Orang Islam contohnya. Ya, kemudian sudah balik, ya. Tuh. Nah, kalau ada anak kecil wudu, dia kan belum balik, wudunya sah enggak? Sah aja. Ya, itu. Nah, beda dengan rukun. Kalau rukun, ya, dia mau anak kecil, dia mau anak gede, kalau rukunnya salah satu kurang tetap wudunya enggak apa? Enggak sah, ya, menjadi tidak sempurna. Tuh, ya. Wa faraidul wudu sittatun. Ya, yang menjadi wajib ataupun rukun wudu itu ada 6. Ya, jadi ada berapa? Ada 6 perkara. Ya, yang menjadi rukun wudu. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Ya. Yang pertama yang menjadi rukun wudu itu adalah apa? Niat saat kita akan ya memulai membasuh muka kita. Ya. Nah, ini kan beda Bapak-bapak sekalian. Kalau rukun apa namanya? Niat waktu tayamum saat kita meletakkan tangan di atas debu. Itu niat kita tuh waktu akan tayamum. Tapi ketika dalam wudu itu beda. Ya, kapan tuh niat wudu kita? Ya, itu apa namanya? Kita lakukan saat kita akan memulai basuhan pertama pada apa? Pada muka kita. Ya, nah ini niat yang harus kita pahami. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Ya, yang namanya niat itu adanya di mana? Dalam hati. Ya, kalau cuma mulut bilang, ya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas atau apa untuk bolehnya sholat, ya. Mulut doang yang ngomong, hati enggak, ya enggak bisa. Ya, kenapa? Karena yang namanya niat mahalluha, tempatnya itu ada di mana? Di hati. Hati itu adanya di mana? Di sini nih. Ya. Kayak orang sakit hati itu di mana? Itu di sini kan dibilang gitu ya. Ya, enggak ada orang sakit hati di sini. Ya, gue sakit hati nih enggak. Dia bilang sakit hati nih. Yang ditebok apanya? Jadi ya tuh. Jadi kita harus apa? Ya, hati kita itu benar-benar ya meniatkan sesuatu ya itu ya dengan suatu ibadah yang memang setiap ibadah itu harus pakai apa? Pakai niat. Ya, tuh. Baik. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furud. Ya, tuh. Ketahuilah bahwasanya yang namanya wudu itu ya memiliki syarat dan memiliki rukun ataupun fardu wudu. Ya, tuh. Fasyartu ya. Nah, yang menjadi syarat ya berwudu itu adalah apa? Al-Islam yang pertama. Ya, dia harus apa? Beragama Islam. Ya. Ada orang tanya, "Ustaz, Islam yang bagaimana tuh?" Yang dia menjadi syarat ya ketika dia akan berwudu. Ya mau Islam KTP kayak, mau Islam apa kayak, ya, Islam Nusantara kayak ya. Tetap namanya Islam itu kalau dia mau sholat apa ya harus berwudu syaratnya itu. Ya, coba. Yang kedua wat tamyiz. Ya. Apa itu tamyiz? Tamyiz ini dia belum mencapai balik. Ya, tahap terakhir ketika dia akan menginjak usia balik. Ya, artinya at-tamyiz ini ya seseorang itu yastati an yumayyizu bainal haqq wal batil. Ya, seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya, seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Ya, kalau kiai kita dulu untuk lebih mempermudah ya penjelasan tentang apa namanya tamyiz, dia bilang yang namanya tamyiz itu kalau anak laki dia udah kenal cewek cakep sama yang jelek katanya. Ya, kalau sekarang anak kecil aja udah kenal cewek cakep ya. Ya, repot bagaimana itu? Ya, kalau dulu memang iya, ya.
Nah tuh anak kelihatan mulai tuh ya mau balik tuh kenapa? Udah kenal cewek cakep sama cewek jelek. Ya itu. Kalau sekarang sekali lagi saya katakan anak-anak usia kecil aja itu yang baru ya sekian 6 7 tahun aja udah apa ya? Udah kenal ya tuh. Namanya apa? Perempuan cantik yang kayak gimana, perempuan yang jelek seperti apa. Ya, itu namanya tamyiz ya. Tuh. Yang ketiga, wa tuhuriyatil ma. Ya. Nah, syarat orang berwudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, nggak boleh kita wudu pakai air Coca-Cola, boleh nggak? Boleh. Ya, kan kita udah belajar. Air itu ada berapa macam? Ada 7. Ya, 7 macam air. Ya, nah air yang ya bisa kita pakai untuk kita bersuci, baik itu menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, ya, airnya itu syaratnya apa? Ya, airnya harus apa? Suci dan mensucikan. Ya, kalau hanya suci saja, ya, nggak mensucikan, artinya nggak bisa untuk mengangkat, ya, menghilangkan hadas ataupun najis, ya, nah itu nggak dikatakan mensucikan. Seperti tadi yang saya katakan, seorang berwudu menggunakan Pepsi contohnya. Ya, seseorang berwudu menggunakan Pocari atau Pocari Sweet ya. Ya, beli air Pocari Sweet ya yang botol gede. Kalau orang kaya wudunya pakai Pocari, boleh nggak? Boleh. Ya, larang gitu ya. Karena air Pocari, air itu yang lain sebagainya itu hanya suci saja. Ya, tapi dia nggak apa ya? Nggak mensucikan. Ya, kalau buat cuci piring boleh nggak tuh air Pocari? Buat nyuci baju boleh, nggak apa-apa ya. Ya, tuh. Cuma kuat untuk berwudu ataupun mandi wajib, dia harus air yang apa? Suci dan mensucikan. Ya, itu. Baik. Yang keempat, wa adamul mani al-hissi. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk dia apa bisa berwudu. Nah, al-hissi ini ada sesuatu yang kelihatan. Ya, maka dikatakan di sini contohnya kalwas seperti kotoran. Ya. Jadi kalau kita pengen wudu atau kita pengen mandi, ada sesuatu kotoran najis yang apa itu? Yang melekat di salah satu anggota tubuh kita. Ya, berarti harus kita apain dulu tuh yang kotorannya? Hilangin dulu, bersihin. Ya, jangan main wudu aja. Ya, tuh. Bagaimana Ustadz kalau najis atau kotorannya itu ada pada bagian yang bukan merupakan anggota yang harus kita basuh saat wudu? Apakah harus dibersihkan juga? Contohnya itu kotoran adanya di sini di perut kita. Ya, kan perut ini bukan anggota yang harus kita basuh waktu wudu. Ya, tetap harus kita ilangin juga. Karena itu suatu apa? Kotoran ataupun najis. Apalagi yang namanya najis itu kan kelihatan. Ya, beda halnya dengan hadas. Nanti hadas nggak kelihatan. Ya, kalau najis nampak bisa kita lihat kotoran berupa kotoran manusia ataupun darah ataupun lain sebagainya. Nah, kalau itu masih ada, itu akan menjadi mani, akan menjadi penghalang ya syarat kita untuk melakukan wudu. Ya, berarti apa itu? Harus diapain dulu? Dibersihkan najis-najis yang ada. Ya, itu. Makanya jangan sampai kita langsung wudu sementara antar aja deh Ustaz ya buangin najis yang ada tuh pada tangan kita sekalian wudu aja ya nggak bisa. Ya, kita ngapain dulu bersihin dulu baru kita nggak ya berwudu. Ya, coba. Kemudian apalagi itu wa adamul mani asy-syar'i. Ya, tidak ada ya suatu hal yang menghalanginya secara syar'i. Ya, apa itu secara syar'i maksudnya? Seperti haid. Ini buat orang wadon ini wadon ya. Ya, ada gak orang lanang haid ada gak lanang? Ada. Ya, yang haid itu hanya wadon aja. Ya, nah, kalau dia lagi haid ya, itu dia berwudu ya, nggak menjadi syarat dia harus berwudu. Ya, di dalam salah satu kitab itu ya, ada seseorang yang lagi haid
ya, dia berwudu, ya, berwudu yang dia lakukan itu lantaran pengen wudu untuk ngambil ibadahnya, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena dia lagi dalam keadaan haid, ya. Nah, kalau dia dalam keadaan haid, jangankan wudu, sholat aja nggak boleh, ya. Ada nggak yang bilang orang lagi haid perempuan sholat boleh nggak? Nggak boleh. Ya, sholat aja yang menjadi tiang agama, ya, yang menjadi pilar dalam agama, itu nggak boleh kita dilakukan oleh seorang wanita yang sedang apa? Yang sedang haid. Ya, kalau sekedar wudhu aja gimana Ustaz? Ya, tuh perempuan dia lagi haid cuma pengen berwudhu, ya, dalam rangka wudhu untuk ngambil ibadah nggak bisa. Tetap yang wudhu dilakukan itu nggak ada apanya, nggak ada syarat untuk dia berwudhu, ya. Tuh. Nah, kalau hanya sekedar dia wudhu dalam rangka ya menjadi kebiasaan dia karena dia orang sering rajin berwudhu, ya, dalam rangka itu untuk ya kebiasaan yang sering kali dia lakukan, nah itu nggak masalah. Tapi kalau niatnya wudhu untuk raf'il hadas nggak bisa. Kenapa? Karena wudhu itu mengangkat hadas kecil, sedangkan dia lagi punya hadas apa? Hadas besar. Ya, bisa tuh makanya. Ya. Ada sebagian ya pendapat di mazhab Imam Syafi'i juga mengatakan kalau ada seorang wanita atau perempuan lagi haid atau lagi atau lagi apa namanya nifas, ya setiap datang waktu sholat dia berwudu, ya ngapain buat ngormatin waktunya aja boleh gak? Ya itu boleh, ya boleh tapi niatnya bukan untuk apa? Raf'il hadas, ya nggak bisa karena dia masih punya hadas yang gede yang mau ngangkat hadas kecil nggak bisa, ya berarti syarat dia untuk berwudu itu tidak la yukafi, tidak mencukupi, ya yang akan menjadikan dia itu ya syarat untuk berwudu, ya. Kemudian yang kedua apa itu, ya wan nifas sama, ya kan, perempuan lagi nifas kan ada perempuan tuh Pak ya, orang perempuan atau istri kita ada banyak yang solehah atau anak perempuan solehah tuh begitu dia melahirkan ya dia biasa sering wudhu, ya. Nah itu syariat apa namanya wudhu yang dilakukan itu tidak menjadi syarat harus dia apa berwudhu seperti wudhunya orang apa akan sholat, ya nggak boleh tetap karena tadi saya katakan ilatnya sebabnya karena tuh orang lagi punya hadas besar, ya itu. Baik. Yang selanjutnya dukhul waqti fi haqqi ya zawid darurat, ya. Sudah masuk waktu ya bagi orang-orang yang memiliki kondisi atau keadaan yang dalam keadaan darurat. Ya, apa tuh contohnya? Di sini contohnya adalah kal mustahadhah. Ya, seperti seorang wanita yang apa ya? Ya, banyak ngeluarin darah. Ya kan darah pada wanita itu ada berapa ya yang keluar dari wanita itu? Ada berapa itu? Ada berapa darah? 3, ya. Ada damul haid, ya, darah haid, damun nifas, darah nifas, ada damul istihadhah, ya. Nah, damul haid ini adalah darah yang keluar memang merupakan apa? Daur. Ya, tuh selain keluar pada saat apa tuh? Setiap bulan, ya, yang ada pada seorang wanita ketika dia sudah apa? Baligh. Ya, tuh. Dan usianya juga masih usia dalam usia subur. Ya, itu. Karena orang perempuan yang haid itu biasanya juga ada batasan-batasan umur. Ya. Ada enggak nenek-nenek 80 tahun haid ada enggak? Ada. Hah? Ada. Ya, kalau nenek-nenek bukan haid itu namanya istihadah kali. Ya. Nah, kalau nenek-nenek masih haid berarti dia masih bisa hamil. Ya kan? Perempuan 80 tahun hamil keren. Ya. Tuh. Tapi nggak bisa, ya, itu. Nah, ada darah lagi, darah nifas, ya, darah yang keluar saat seorang wanita selepas melahirkan. Ya, ini.
Nah, darah nipas itu darahnya keluarnya habis melahirin. Kalau saat melahirin itu bukan darah nipas namanya. Ya. Hah? Ya, itu wilada. Sedang ada orang kan salah bilang darah yang menempel pada bayi saat dia baru lahir itu namanya darah istihadah. Bukan. Ya. Karena yang namanya darah nipasnya itu begitu bayi udah keluar. Ya. Baik itu bayi lahir melalui cara normal ataupun cara sesar. Ya, ada yang bilang Ustaz kalau perempuan bayi seorang perempuan lahir ya melahirkan dengan cara sesar berarti dia nggak ngeluarin darah dong. Siapa bilang? Tetap ngeluarin darah ya. Dia mau disesar kek ataupun secara normal kek. Ya, karena kalau nggak keluar itu bahaya justru. Ya, harus diapain? Harus dikeluarin. Ya, itu darah nih nipas. Memang kalau nipas ini waktunya agak lama dah ya. Tuh, kalau orang kita itu berapa hari itu? 40 hari itu maksimalnya. Ya, ada yang sekejap sehari semalam ada. Ya, tuh. Kalau orang dulu nih kayak Aliruddin dulu pakai angkin ya kayak ya. Ya, gitu perempuan bini kita habis lahir diputerin angkin sampai berapa kali putaran? 40. Ya. Tuh, diputar angkin putar satu, oh berarti tinggal 39. Ya, ya dikit di tiang. Ya. Putaran angkin kedua berarti tinggal 38. Ya, tuh. Udah 39, udah enak dah nih. Ikan dikit lagi tinggal satu putaran lagi. Ya, 39 besoknya head. Nambah lah, nggak bisa mendarat pesawat itu. Iya, ya, putus harapan ada tuh. Ya, tuh. Kalau kesenian dikit ngelihat kalender tuh, kalender dibunderin tuh 2, 3, 4 ya kan. Kayak Sat Firman tuh gitu ini kalender ya. Ya. Baik. Ya. Kemudian yang berikutnya waman bihirri adaim. Ya, tuh. Seperti orang yang apa nih? Sering kentut. Ya. Kan orang ada ya, bawaannya mau kentut mulu ada enggak? Ada banyak. Ya. Nah, orang-orang seperti ini nih nanti itu ada pengecualian terhadap penjelasannya. Ya, jangan disamain sama orang yang enggak punya penyakit dua ini. Sama seorang wanita di istihadah ngeluarin darah mulu. Ya, karena kalau istihadah itu dia nggak wajib mandi. Ya, dia cuma apa? Cukup dibersihkan darah yang ada. Ya, setelah dia bersihin darah dari yang keluar itu langsung wudhu, nggak perlu mandi nggak perlu mandi wajib. Ya, kan kalau haid sama nifas harus mandi dulu, mandi wajib. Ya, tapi kalau namanya istihadah, ya, darah yang keluar merupakan suatu penyakit itu nggak perlu mandi lagi. Ya. Nah, ada perempuan kayak gini nih, ya, habis selesai wudhu apa ya? Saya selesai wudhu keluar darah. Ya, bersihin lagi. Nah, kalau begitu terus kapan dia mau sholatnya? Ya, orang laki, orang perempuan juga gitu. Ya, selesai basuh kaki keluar kentut. Ya, wudhu lagi. Ya, habis wudhu selesai kentut lagi, wudhu lagi. Selesai. Ya, nah nanti solusi seperti apa nanti ada penjelasannya di bawah. Ya, gitu. Baik. Jadi ketentuan masuk waktunya itu untuk dua orang ketentuan ini nih. Ya, jadi dia nggak disyaratkan wudhu bagi orang dua ini sebelum masuk waktu sholat. Ya, karena dikhawatirkan nanti, ya, habis wudhu belum berapa detik aja udah keluar, apalagi dia nungguin datangnya waktu sholat. Makanya dia baru disuruh syarat untuk berwudhu begitu waktu sholatnya udah apa ya? Udah masuk. Ya, kalau orang kayak gini jangan pengen sholat zuhur jam 10 udah wudhu, nggak bisa. Ya, pengen sholat zuhur jam 10 udah wudhu, aku pengen wudhu sambil nunggu zuhur. Ya, dia tahu kalau dia punya apa? Penyakit. Ya, sering kentut atau sering beser. Ya, tuh beser banyak dah nih. Ya, mohon maaf, apalagi orang laki yang punya penyakit apa namanya tuh? Apa namanya? Bukan diabetes, ada tuh lagi. Hah? Prostat.
Ya, prostat itu kan sering keluar itu dan nggak bisa ditahan itu. Ya, bawaannya kencing aja. Ya, begitu keluar mandi cerat-cerit doang. Ya bawaannya pengen kencing. Tapi itu tetap najis gak? Najis namanya air kencing ya najis. Ya, tuh. Itu orang-orang kayak gitu tuh jangan wudu ya jauh waktu sebelum masuknya waktu sholat. Jadi disyaratkan berwudu kalau udah masuk waktu sholat. Mana yang perempuan gitu tuh? Ya, ayo ayo bang sholat bang, ntar keluar lagi nih katanya. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Ya, nah itu suami harus mengerti. Cepat, yang lama-lama dah langsung diapain? Sholat ya, karena takutnya nanti keluar lagi. Baik. Wa ammal furud fasittatun. Ya, adapun yang menjadi rukun atau wajib wudu itu ada 6. Kama dzakarahu asy-syekh sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang kitab ini, Asy-Syekh Al-Imam Taqiyuddin, ya. Tuh. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu. Ya, yang pertama yang menjadi rukun wudu adalah niat. Ya, nah niat ini menjadi rukun yang pertama di dalam wudu. Ya, tuh. Nah, kalau kita letakkan niatnya ya di bagian yang kedua atau ketiga atau keempat atau terakhir boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena niatnya itu harus di awal saat kita akan memulai basuhan muka yang pertama. Ya, basuhan muka yang kedua aja nggak boleh. Ya, apalagi di luar atau sesudah basuhan muka. Ya, saat kita awal mulai basuh sebagian muka kita itu kita niat tuh nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Atau ada yang menambahkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar listibahatis shalah lillahi ta'ala. Ada seperti itu. Ya, itu niat namanya. Ya, ini kita harus apa namanya? Ya introspeksi dah. Ya, kira-kira kita selama itu wudu niat kita udah benar belum? Ya, niat seperti yang tadi saya katakan, yang namanya niat mahalluha al-qalb. Ya, niat itu tempatnya ada di mana? Di hati. Ya, kalau di mulut namanya lapas, melepaskan. Ya, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu mulut tuh. Ya, gimana sih niat Pak? Kalau kita gambarin niat seperti apa ya? Ya, niat itu kan seperti orang penjelasan yang namanya iman itu kan apa sih? Tasdikun bil qalbi. Ya, mulut ngomong, lisan apa ya? Membenarkan. Ya, tuh namanya kan kita tuh niat itu harus apa? Benar-benar melibatkan hati. Ya, bukan hanya sekedar mulut. Ya, hati doang niat, mulut nggak ngomong, sah kan? Sah. Tapi kalau mulut doang hati kagak itu nggak sah. Apalagi dua-duanya kagak, diem aja. Ya, nah, kagak, ya lapazin kagak. Sama Pak, kayak orang sholat, ini orang banyak salah paham. Ya, sholat itu ketika dia sholat niatnya kapan coba? Ya, takbiratul ihram bukan usolli, bukan niat itu lapaz. Ya, bahkan usolli saja itu banyak perbedaan pendapat. Ya, ada orang mengatakan usolli itu harus dibaca usolli fardhu zuhri. Nah, ya, itu lapaz usolli itu bukan dari Nabi, sahabat yang mencontohkan. Ya, Nabi kalau sholat dalam ya berbagai argumen ya nggak pakai usolli, nggak kedengaran usolli. Kalau itu kan kedengaran tuh usolli dikencangin lah. Ya, itu jangan sampai salah. Ya katakan itu kan niat usolli fardhu zuhri. Bla 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 Allah batal lagi. Ya, kebanyakan orang gitu tuh nggak yakin dengan apanya? Dengan niat hatinya dia. Ya, kalau selamanya kayak gitu jangan. Itu orang kayak gitu jangan disuruh jadi imam tuh berabe jamaahnya. Ya, Allahu Akbar batalin lagi.
Allah Akbar. Tapi kata Imam ini gimana Imam batal mulu udah ngikutin Allah Akbar batal lagi. Hah? Nah, iya, iya kan? Kan afdolnya kita sholat itu kan berjamaah. Begitu imam bar, kita juga Allah, ya kan? Bar Allah kita sambut, ya. Itu niatnya itu waktu Allah, ya dalam hati kita itu, ya. Bukan doa iftitah beda, ya. Doa iftitah itu bukan apa ya? Bukan rukun, ya. Baik nanti dalam bab sholat kita akan bahas. Baik. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya segala amal ataupun perbuatan yang kita lakukan tergantung kepada niatnya. Ya. Dan ini juga banyak orang yang salah mengartikan, memaknai hadis ini. Ya, Ustaz, aneh nyolong, niat aneh pengen bantu orang. Nyolong niatnya bantuin orang. Nyolong dosa gak? Dosa Pak. Mau nyolongnya orang kafir ke, ya. Tuh, kalau perang lain lagi, bukan nyolong namanya, rampasan perang. Ya, enggak Ustaz, tadi itu aneh nyolong buat bantuin orang aja niatnya. Ya. Yang namanya niat itu yusta'malu fil a'mali sholihah. Digunakan untuk amal-amal yang soleh, bukan a'mali sayyi'ah, bukan. Ya, tuh kalau gitu boleh aja seorang pemuda ya melakukan perbuatan zina. Ustaz tadi aneh cuma nolongin doang tuh perempuan lagi pengen katanya. Boleh? Nggak boleh. Yang paling temen Haji Roni kalau kayak gitu. Nah banget ya kan. Nolongin dia aja lagi pengen banget kesianan katanya daripada ntar dia bunuh diri. Niat aneh gitu doang. Boleh gak? Mungkin ada aja. Ini orang yang salah memahami makna hadis ini nih. Ya, nggak ada yang namanya niat itu untuk yang baik-baik. Ya, tuh. Makanya orang niat akan melakukan kebaikan, belum sempat dia melakukan, Allah kasih pahala. Ya, tuh. Kalau niat kejahatan, sebelum dia ngelakuin kejahatan, Allah nggak kasih dosa. Ya, justru kalau dia niat kejahatan tapi nggak ngelakuin, dapat apa itu? Pahala. Ya, tuh. Niat aja yang banyak. Ya, niat pengen haji. Ya, bapak-bapak pengen pergi haji gak? Pengen Ustaz. Ada niat gak? Ada. Niat doang. Ya, usahanya kagak. Ya, pengen haji nabung kagak. Ya, orang laki pengen haji kawin mulu habis mulu duitnya. Ya, jangan. Kalau namanya niat itu harus diapain? Diimbangi dengan ikhtiar. Ya, kita pengen haji nabung. Ya, kasih duitnya kayak Aliruddin biar dia ngumpulin dah. Ya, karena kalau di tangan kita tuh duit panas saja bawaannya Pak. Ya, pengen keluar aja tuh. Ya, lagi orang-orang perempuan udah ngelihat kalau namanya ngelihat duit matanya udah pada apa itu? Hah? Ya. Ya, tuh. Baik. Jadi, ya, amal kita tuh bakal diterima tergantung niatnya. Ya, niatnya itu apa sih? Niatnya itu lillah. Ya, jangan karena yang lain. Ya, kita melakukan ibadah sebesar apapun kalau niatnya salah nggak ada apa-apanya di mata Allah. Ya, kita nyumbang nih. Ada orang pancoran nyumbang ke Musola Al Ghufran, ya, 10 miliar, ya, buat ngebangun jadi ini musola 7 lantai. Contohnya, ya, tapi niatnya bukan karena Allah. Ada nilai nggak di mata Allah? Ada. Ya, karena yang namanya niat itu lillah. Ya, laisa li ghairillah, bukan karena selain Allah. Ya, maka lillahi yatim kan begitu. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan beres semuanya. Wa makana li ghairillahi yanhadim. Ya, tapi sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah bakal apa? Berantakan, akan hancur. Ya, cakep nama kita di mata orang. Wah, ya, Haji Roni nyumbang 10 M. Cakep banget itu.
Ya. Perempuan mana juga minta dikawinin sama dia. Nyumbang 10, ya kan biarin dia tuwe-tuwe dah. Ya, yang penting badainya banyak. Ya, tuh. Cakep di mata manusia doang, di mata Allah enggak ada apa-apanya. Anak ria, ya. Nah, kalau orang ria itu kan sama seperti orang-orang apa itu? Orang munafik, ya. Tuh. Orang munafik kalau sholat aja dia apa itu? Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa? Yuraunan nas. Biar dilihat sama orang. Itu kan kayak gitu, ya. Orang munafik kayak gitu. Kita jangan sampai sayang-sayang, Pak. Mendingan kita sedekah banyak karena Allah daripada sedikit karena yang lain. Ya. Banyak karena Allah, subhanallah. Dikit, ya, tapi karena yang lain, auzubillah. Ya, tuh. Baik. Rawahu asy-Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada kata Syaikhan berarti Bukhari dan Muslim, ya. Itu namanya dua perawi hadis yang terkenal kesohihannya, ya, ketika dia meriwayatkan hadis, ya. Baik. Wa hiya fardun fi taharatil ahdas. Ya. Yang namanya niat itu adalah sesuatu yang wajib, ya, saat seseorang akan apa? Menghilangkan hadas atau mengangkat hadas, ya. Karena kalau orang Pak ingin mengangkat atau menghilangkan hadas itu harus pakai niat. Hadasnya hadas kecil atau hadas besar. Ya. Tuh. Kenapa? Karena kalau berhadas dia nggak ada niatnya nggak sah. Ya, beda halnya kalau orang itu ingin menghilangkan najis, nggak perlu niat. Contohnya nih, kita ada kotoran manusia di tangan kita. Saya niat membuang kotoran manusia di tangan saya. Ada nggak kayak gitu? Lamaan, ya, keburu kering airnya. Ya, tuh. Tapi kalau ingin menghilangkan hadas, itu harus pakai niat. Bahkan itu wajib. Nah, sekarang, ya, setiap ibadah itu harus ada apanya? Niatnya. Ya, tuh. Nanti ada penjelasannya lagi nih. Wala tajibu fi izalati an-najasat, ya, dan niat itu tidak wajib ketika akan menghilangkan apa? Najis. Ya, pengen kencing cebok, niat lu saya niat cebok karena Allah, ya ribet amat. Ya, karena itu najis. Ya. Nah, kalau hadasnya iya, nawaitul wudu, ya kan? Nawaitul ghusl, itu ada niatnya karena itu hadas. Ya. Nah, sekarang bedanya apa sih Pak hadas sama najis? Ya, kalau hadas itu kondisi hukum, ya, di mana seseorang itu memiliki apa tuh? Ya, kotoran yang ada pada dirinya, bukan pada apanya, anggotanya. Kenapa? Karena kalau namanya hadas itu la yura, nggak bisa dilihat. Ya, tapi kalau an-najis itu adalah kotoran yang ada yang melekat pada tubuh kita, pakaian kita, tempat-tempat ibadah yang akan kita gunakan untuk ibadah, ya. Dan yang namanya najis itu yura, bisa dilihat. Ya, makanya kalau membersihkan najis nggak perlu pakai niat, cukup dibersihin aja, saya blokin. Ya, bapak di rumahnya tempat sholat ada tai kucing, niat nawaitul ghusl tai kucing karena Allah ya. Nggak perlu. Ya, tuh nggak perlu pakai nih niat. Kalau yang namanya menghilangkan hadas itu yang perlu dengan niat kita. Ya, jadi jangan salah ya Pak ya. Ya, nyebukin anak pakai niat nggak perlu. Ya, jangan pakai niat. Menurut pendapat yang sahih, ya, tuh. Wal fardu annal maksud minan najasat izalatiha. Ya, kenapa? Ya, karena ya yang namanya najis itu ya membersihkan najis tujuannya untuk menghilangkan najisnya. Ya, bukan menghilangkan hadas. Ya, makanya niat itu enggak perlu saat seseorang akan ngapain? Menghilangkan najis yang ada. Tuh, ya. Wa hiya tahsulu bil ghusli. Nah, itu akan bisa ya sah ya seseorang dikatakan sudah menghilangkan najis kalau dengan cara dicuci.
ya kan, cuci pakai air, ya itu. Kalau yang apa namanya hadas itu bisa nggak ya pakai apa namanya selain air? Bisa aja, cuma caranya kan beda, ya kan? Tapi kalau najis bisa pakai apa namanya nggak perlu pakai air, pakai apa lagi? Pakai batu, ya, pakai tisu, ya, atau pakai apa anda pokoknya benda-benda yang agak sedikit kasar itu kan bisa, ya itu. Baik. Bikhilafil ahdas, ya, berbeda dengan apa? Menghilangkan hadas. Ya kan? Itu. Kenapa? Karena beda dari segi ya pengertiannya aja udah beda. Kalau najis itu kelihatan, kalau hadas nggak kelihatan. Ya, itu. Kalau najis cara menghilangkannya harus dicuci, kalau ya hadas ya itu cukup dengan apa tuh? Niat yang ada kita. Ya, itu. Baik. Fa inna taharatiha ibadatun, ya, karena ya menghilangkan hadas itu merupakan suatu ibadah, ya. Fatabtakiru ila niyah kasairil ibadat, makanya perlu adanya nih niat seperti ibadah-ibadah yang lain, ya Pak. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu perlu ada yang namanya apa ya? Niat. Ya, kita pengen haji ada niatnya gak? Ada. Kita pengen puasa ada niatnya gak? Ada. Kita pengen ngeluarin zakat ada niatnya gak? Ada. Ya, kenapa? Karena itu ibadah. Nah, kalau yang bukan ibadah nggak perlu pakai niat. Di antaranya apa? Kita menghilangkan najis nggak perlu pakai niat. Ada gak orang bilang ibadah menghilangkan najis? Ada gak? Nggak ada. Ya, yang namanya adalah apa? Ibadah ya raf'il hadas atau ya atau baik hadas kecil ataupun hadas hadas yang besar ya. Kaza qalahu ar-Rafi'i. Ya, demikian yang dikatakan oleh siapa ya? Al-Imam Rafi'i. Jadi niatnya itu hanya ada pada saat dia akan apa? Menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis ya, gitu. Wa syartu sihhatuha al-Islam. Ya, syarat yang berikutnya adalah seseorang akan wudhu syaratnya harus beragama Islam. Fala yasihu wudhu al-kafir. Ya, wala ghuslahu, enggak sah wudhu yang dilakukan oleh orang kafir atau mandi yang dilakukan oleh orang kafir. Sah enggak? Enggak sah. Ya, tuh. Kenapa? Karena dia bukan termasuk orang yang apa? Ahlul ibadah. Ya, yang orang yang diwajibkan untuk melakukan sesuatu amal ibadah, kalau orang itu ahlul ibadah, artinya orang itu memang ya dia ketika melakukan akan mendapatkan pahala dari ibadah yang dia kerjakan, ya. Li'anna niyata ibadatun. Ya, karena niat ini merupakan salah satu ibadah. Ya, wal kafir laisa min ahliha. Karena orang kafir itu bukan termasuk ke dalam kategori orang yang apa? Diharuskan melakukan ibadah. Ya, ada enggak orang kafir disuruh puasa? Cari kita ada. Cari dia ada. Ya, orang kafir ada pada puasa enggak? Ada. Ya, puasanya beda sama kita. Ya, itu. Nah, kalau puasa kita kan min tulu'il fajri ila ghurubiha contohnya. Ya, tuh dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, enggak makan, enggak minum, ya, enggak memenuhi syahwat di di siang hari. Mereka puasa, bisa jadi siang hari boleh ngapain? Ya, boleh makan, ya, boleh ngempok-ngempok. Nah, kita nggak tahu. Cara dia itu. Ya, tapi kalau cara kita ya yang diajarkan dalam syariat Islam yang namanya puasa itu ya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, tuh. Sejak terbit fajar sampai apa? Terbenamnya matahari. Ya, itu. Baik. Wala tasihhu
ya taharatul murtad, ya enggak sah juga wudu yang dilakukan oleh orang yang apa? Murtad. Ya. Orang murtad wudu mau ngapain? Ya. Mau sholat orang murtad? Kagak. Ya, enggak sah. Dia mau wudunya sempurna banget tetap aja. Ya. Kenapa? Karena ini ibadah. Ibadah itu yang akan memberikan penilaian siapa? Allah. Ya kan? Seseorang ketika akan diterima amalnya oleh Allah, syaratnya apa? Beriman. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Tuh. Ya, kalau dia enggak beriman, dia melakukan perbuatan baik, enggak diterima sama Allah. Tetap ya, cuma ada tadi wangi di mata siapa ya? Manusia doang. Ya, kalau di mata Allah enggak ada nilai apa? Enggak ada nilai apa-apa, ya. Tuh. Nah, kenapa orang murtad ya tidak sah ya untuk dia berwudu taglizan alaihi. Ya, itu untuk menjadikan apa? Sesuatu yang berat bagi dia. Ya artinya lo makanya jangan jadi orang murtad. Ya, kebaikan sebesar apapun, jangankan yang besar, yang kecil aja enggak ada pahala apa-apa. Ya, kalau ente pengen mendapatkan pahala harus apa dulu? Islam. Ya, harus beriman kepada yang memberikan pahala. Ya, harus beriman kepada yang memberikan segala sesuatu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hanya sekedar dia lakuin kebaikan tadi, ya, sekedar nama baik di mata manusianya saja. Tadi orang menyumbang ya 10 miliar buat mushola Al-Ghufran, ya, tapi yang nyumbang niatnya kagak benar, apalagi di orang kafir. Ya, itu ibarat seperti apa tuh? Fata morgana lah. Ya, dibilang ya dia sudah baik banget mengeluarkan uang miliaran untuk pembangunan musola di mata Allah, tapi enggak ada nilai pahala apapun ya, meskipun besarnya, karena tidak ada sesuatu yang ada dalam hatinya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba. Wa waqtun niyyah al-wajibah ya inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ya, tuh. Jadi yang namanya niat itu ya dilakukan saat awal kita membasuh sebagian muka kita. Ya, jadi awal pertama kali nih setelah niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar listibahatis shalah lillahi ta'ala. Ya, kalau tayamum kan beda. Nawaitu tayammuma. Ya, larafil hadits asghar istibahati shalah sama. Ya, namanya aja. Ya, itu saat itu. Baru kita ngasuh buka itu niat. Ya. Nah, kalau kita niatnya pada basuhan yang kedua, boleh enggak? Boleh. Yang pertama kita disuruh karena yang wajib itu adalah basuhan yang keberapa ya? Yang pertama, yang kedua boleh enggak? Boleh. Ya, tuh. Kecuali kalau dalam pembasuhan yang pertama ada sebagian yang enggak kena air, di yang kedua baru kena, itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau niatnya di basuhan yang kedua apalagi yang ketiga itu enggak boleh. Ya, niatnya itu ada di mana? Di saat kita awal membasuh bagian muka yang pertama. Tuh, ya. Jadi bukan yang dua atau lagi yang ketiga, apalagi saat basuh tangan nawaitul wudu'a. Boleh enggak? Ah, boleh lagi, lebih jauh lagi itu. Ya, itu keterangan dari apa? Dari pengarang kitab di sini Al-Imam Taqiyuddin ya, yang mengatakan niat itu ada kapan? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Kenapa? Li anna awwalul ibadat al-wajibah ya, karena niatnya itu ada di awal karena itu adalah permulaan atau awal ibadah yang harus kita lakukan. Ya, itu makanya harusnya di awal wala yusabu ala sunan al madiyah ya, dan tidak ada pahala terhadap apa? Ya, perbuatan-perbuatan sunnah yang lalu. Ya, kalau apanya? Kalau memang niatnya itu adalah suatu niat yang apa ya? Yang salah. Nah, kalau kita ingin dikatakan wudu kita benar, niatnya kapan tuh? Ya, tadi inda awwali ya, ya saat kita awal ya ghusli awwali juz'in minal
wajhi, ya membasuh sebagian muka kita, baru kita akan mendapatkan pahala, ya. Kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, niatnya kagak, nggak ada pahala. Ya, itu sempurna wudunya gitu, cuman nggak ada niat, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena biadamin niyah, ya. Wa kaifiyatuha wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan membawa manfaat buat kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dengan kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, sehingga kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya. Ya. Yang mau nanya, monggo.